Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan terkait dengan extrajudicial killing terhadap 6 anggota Laskar FPI. Jadi dalam hal ini secara jujur ya, saya menilai bahwa penanganan atas tragedi di KM 50 itu sebenarnya terjadi rasa ketidakadilan. Jadi injustice atau unjustice di situ. Nah, apa itu unjustice di dalam hukum ya, yang muncul bila dikaitkan antara vonis 4 tahun Habib Rizik Syihab itu juga ya, dan juga nasib 6 pengawal atau anggota Laskar FPI tadi. Nah, ketidakadilan itu tampak dalam 4 hal. Yang pertama, sejak awal banyak ahli itu telah menyarankan supaya dilakukan investigasi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF yang independen. Nah, ini adalah awal mula terjadi tragedi yang tidak secara cepat untuk bisa diungkapkan secara fair. Yang kedua, terlalu berlebihan ya. Jika di dalam hal ini, jika soal pelanggaran prokes saja kemudian disikapi dengan penguntitan terhadap Habib Rizik Syihab. Nah, ancaman pidananya sebenarnya kan hanya 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Tetapi dalam hal ini perlu kita pertanyakan adalah mengapa disikapi oleh polisi atau aparat penegak hukum seperti pengejaran terhadap teroris. Itu yang kedua. Yang ketiga, petugas tidak jelas. Nah, sehingga tidak jelas pula rombongan penguntit itu sebenarnya dari unsur mana. Polisi kah, TNI kah, BIN, atau aparat negara lainnya, ataukah ada mafia pembunuh bayaran yang layak disebut sebagai Ghost Rider. Lalu yang keempat, tindakan polisi atau pihak lain dalam pembunuhan secara ekstra judicial killing ini adalah tindakan yang menurut saya overacting, bertentangan dengan kepatutan etika penegakan hukum dan bersifat sadis, kejam, brutality, tanpa peri kemanusiaan, khususnya terhadap 6 anggota Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Nah, atas fenomena yang saya katakan tadi, adanya ketidakadilan penanganan kasus ini, maka muncul upaya untuk mengungkap peristiwa serta bagaimana kejadian atau tragedi itu bisa diungkap yang kita sebut dengan unlawful killing atau extrajudicial killing itu. Maka muncullah yang namanya TP3. Nah, sebenarnya TP3 ini kan fungsinya adalah untuk mengawal ya, fungsinya adalah untuk mengawal pengungkapan tragedi kemanusiaan ini. Nah, cuma dalam hal ini saya kadang-kadang juga merasa bahwa buku putih yang diterbitkan TP3 itu masih setengah hati. Karena tadi memang ada yang seharusnya bisa terungkap, kok kenapa tidak terungkap? Terutama mengenai Ghost Rider, ya, atau Ghost Rider maksud saya. Nah, ini banyak juga disayangkan, maka dikatakan setengah hati itu. Nah, apalagi yang setengah hati itu kemudian ditafsirkan bahwa di situ tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Misalnya oleh Menko Polhukam itu mengatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Beliau itu mengatakan ini mungkin ada pernyataan dari Amin Rais ya, Pak Amin Rais yang mengatakan bahwa di situ tidak ada keterlibatan polisi. Nah, itu kan jadi masalah besar itu. Apakah ini juga ada kaitannya dengan rekomendasi dari Komnas HAM yang juga menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat? Nah, ini perlu kita cari benang merahnya sehingga pernyataan-pernyataan atau ungkapan-ungkapan yang sangat bagus di buku putih itu sebenarnya bisa kemudian kalau nanti terjadi persidangan, ini menyidangkan pelanggaran HAM ini ya. Harusnya memang di pengadilan pengadilan HAM. Nah, jadi ini harus mulai terungkap dan bisa dikatakan buku TP3 akan menjadi amicus curiae, yaitu menjadi sahabat pengadilan dalam rangka menguak tragedi
KM 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.